Long Hao Chen kembali ke hotel. Bahkan sebelum memasuki kamarnya, dia mendengar suara Ye Hua dari kamar tetangga. "Hao Chen, ayo. Bagaimana guru tahu saya kembali?" Long Hao Chen gugup. Dia bergegas ke kamar Ye Hua, membuka pintu dan masuk. Tidak hanya ada satu orang di kamar Ye Hua, selain dia, ada dua orang lagi. Seorang penatua dengan rambut putih dan janggut duduk tegak di depannya, dan seorang pemuda berdiri di belakangnya. Dia mengenali pemuda ini, justru orang sombong yang dia temui hari itu, tetapi belum pernah melihat lagi sejak saat itu, Han Yu. Meskipun Ye Hua duduk di sana, rasanya dia sangat hormat. Dia hanya duduk di setengah kursi. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Chen melihat sisi Ye Hua ini. Mengenal gurunya, ini tentu saja perilaku yang hanya bisa dia tunjukkan ketika berbicara dari lubuk hatinya. Siapa orang tua ini? Kerabat Han Yu. Apakah karena hari itu, ketika dia mengatakan dia akan menjadi ksatria pelayan saya, dia datang untuk menemukan saya? Hati Long Hao Chen tiba-tiba menjadi dingin, tetapi bagaimanapun, dia tidak mengatakan apa-apa, perlahan-lahan pergi ke belakang kursi Ye Hua untuk menggantikannya. Han Yu secara alami melihatnya juga. Hanya saja, saat ini, ekspresi wajah Han Yu sangat tenang dan tidak ada sedikit pun jejak kesombongan dari dia sebelumnya. Penatua yang duduk di seberang Ye Hua, bukankah dia tepatnya kepala ksatria suci dari aliansi ksatria, Han Qian? Melihat Long Hao Chen, matanya bersinar, penuh dengan senyuman, saat dia berkata, "Ye Hua, kamu membina murid yang begitu baik. Awalnya saya berencana untuk meminta kamu menyampaikan pesan saya kepadanya, tetapi karena dia kembali lebih awal, tampaknya itu tidak perlu." "Hao Chen, apakah pertandingan hari ini berjalan lancar?" Mendengar suaranya, Long Hao Chen tiba-tiba melebarkan matanya. Persepsinya bagus, sebagus ingatannya, jadi meskipun suara ini pada saat itu cukup lembut, dia segera dapat mengetahui dari ingatan sebelumnya milik siapa suara yang dalam itu. "Wan, bukankah kamu kepala ksatria suci yang muncul di atas panggung selama penyisihan ksatria?" Long Hao Chen membiarkan kata-kata ini keluar dari mulutnya. Han Qian berkata sambil tersenyum lebar, "Tepat. Cukup mengesankan bahwa kamu mengingat suara saya." Ye Hua melirik Long Hao Chen, "Kamu masih belum menjawab pertanyaan pertama senior ksatria suci." Long Hao dengan cepat dan hormat berkata, "Saya memenangkan pertandingan saya hari ini secara kebetulan." "Kebetulan?" Han Qian, heran, menatapnya. "Jadi masih ada orang di grup kamu yang bisa membuat kamu anggap keberuntungan." "Benar-benar kejutan." Long Hao Chen mengangguk, lalu, menggunakan pengalamannya sendiri dalam pertempuran dengan Wang Yuan, dia menjelaskan situasinya sekali dengan cara yang sederhana, menekankan pada perisai. "Jiwa ilahi raksasa Wang Yuan, peralatan epik." Warna wajah Han Qian mengeras, alisnya sedikit terangkat. "Aku pernah mendengar tentang pusaka jiwa ilahi raksasa sebelumnya, jadi darah mereka masih diteruskan sampai sekarang. Bagi umat manusia, ini adalah hal yang sangat baik. Tampaknya dalam waktu dekat, wanita muda ini akan menjadi fokus pengasuhan kuil prajurit. Saya dapat memastikan bahwa peralatan pusaka jiwa ilahi raksasa semuanya setidaknya memiliki kualitas tingkatan yang epik. Namun, saya tidak ingat sama sekali apakah selama masa kejayaan, ada perisai di antara jiwa ilahi raksasa. Sepertinya perisai jiwa ilahi raksasa wanita muda itu adalah senjata yang rusak. Meski begitu, jika dia bisa menanamkan ke-9 rongga, masih tidak dapat dihindari bahwa perisai ini akan mencapai tingkat epik. Jenis metode medan energi spiritual kuat 9 lubang ini telah lama hilang. Kepala ksatria suci ini benar-benar berpengalaman, bahkan Ye Hua tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal pengetahuan. Tidak buruk, lumayan, bahkan melawan jenis peralatan yang kuat masih berhasil kamu menangkan, membawa kemuliaan bagi kuil ksatria kami. Han Qian mengangguk puas. "Hao Chen, tujuan saya datang kali ini adalah untuk menemuimu. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, nama senior ini adalah Han Qian, dan Han Yu adalah cucuku. Namun, selama kompetisi seleksi perburuan iblis ini, cucu yang sombong ini sangat mengecewakan saya. Hari itu, saya membiarkan dia menghormati kamu dengan sangat tulus. Dia meminta untuk menjadi ksatria pelayan kamu."
Hari ini, saya membawanya. Saya telah menyelesaikan prosedur baginya untuk menjadi ksatria pelayan. Mulai sekarang sampai 5 tahun kemudian, dia adalah pelayanmu. Hidupnya, sepanjang hidupnya, akan sepenuhnya di bawah kendalimu. Han Yu buru-buru maju beberapa langkah, membungkuk sedikit, mengulurkan tangan kirinya. Long Hao Chen menatapnya, heran. Di tangan kiri Han Yu, ada jejak yang tidak dia kenali. Han Qian berkata, ini adalah kontrak ksatria pelayan, yang berlangsung selama 5 tahun. Kamu harus menjatuhkan setetes darah di tengah kontrak. Setelah kontrak, dan selama 5 tahun, dia tidak akan dapat melanggar perintah apapun darimu. Pada saat yang sama, kamu hanya perlu satu pikiran untuk mengendalikan hidupnya. Long Hao Chen melihat penampilan serius Han Qian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kepala ksatria suci, tidak perlu. Saya pikir saudara Han Yu hanya sedikit ceroboh pada saat itu. Han Qian buru-buru berdiri, dan berkata dengan suara serius, bagaimana dia bisa ceroboh pada saat seperti itu. Anak ini memiliki beberapa bakat bawaan, tetapi sikapnya terlalu arogan. Dia sombong, sulit diatur, dan tidak bisa bertanggung jawab. Kamu berbeda, saya dapat melihat kemuliaan dan kehormatan seorang ksatria pada kamu. Jangan berpikir tidak akan ada manfaat baginya setelah menjadi ksatria pelayanmu. Faktanya, dia sebenarnya akan mendapatkan cukup banyak. Mengikutimu tidak hanya akan memungkinkan dia untuk menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis, tetapi di sisi kamu, dia juga akan dapat mempelajari banyak hal. Mungkin 5 tahun masa-masa sulit ini akhirnya akan membuatnya berjalan di jalur yang benar untuk menjadi seorang ksatria yang luar biasa. Ini adalah tujuan utama saya. Jadi, sebagai kakeknya, saya mohon, tolong biarkan dia menjadi pelayanmu. Sambil membujuk, tinju kanan Han Yu ada di dadanya, saat dia memberi hormat ksatria terhadap Long Hao Chen. Long Hao Chen terkejut, dengan cepat menjawab, kepala ksatria suci, jangan berperilaku seperti ini, saya tidak pantas mendapatkannya. Ye Hua, di samping, tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Han Qian sama sekali tidak takut untuk berbicara, jujur dan lugas, tentang keinginannya agar Han Yu menjadi ksatria pelayan Long Hao Chen, tanpa ada ide untuk menyembunyikan apapun. Satu hal ini saja sudah cukup untuk meyakinkan orang. Terlebih lagi, dengan ksatria langkah kelima di sampingnya, keselamatan Long Hao akan meningkat pesat. Darah merah cerah perlahan menetes ke tengah kontrak ksatria pelayan. Meskipun Han Yu sudah memikirkan situasi ini, bahwa dia harus menjadi pelayan orang lain sampai saat itu, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup kedua matanya. Darah menetes ke tengah telapak tangan Han Yu dan sesaat kemudian, menghilang, berubah menjadi lampu merah yang menyebar, memanjang ke seluruh tubuh Han Yu. Han Yu secara refleks menggigil, tanpa sadar membuka kedua matanya, bahkan tanpa menyapa tuannya, Long Hao Chen. Tiba-tiba, dari cahaya emas juga menyebar. Dalam sekejap, Han Yu hanya merasa bahwa 360.000 pori-pori di tubuhnya terbuka, luar dan dalam, menghangatkan seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa seperti pusat mata air panas yang terbakar, hampir mengeluarkan suara erangan. Apa ini? Tidak hanya Ye Hua dan Long Hao Chen, tetapi bahkan Han Qian sedikit takut. Bahkan jika dia adalah kepala ksatria suci, itu adalah pertama kalinya dia melihat situasi aneh ini. Han Yu sendiri agak tercengang, tapi kenyamanan ini tidak palsu. Dia bisa merasakan bahwa antara dia dan Long Hao Chen sudah ada hubungan yang berbeda. Rasanya seperti mereka menjadi kerabat keluarga. Apakah ini fenomena berbagi bakat bawaan dari ksatria master kepada ksatria pelayannya? Tidak mungkin. Matanya terbuka lebar, seolah-olah dia sedang melihat monster. Ekspresi wajahnya yang tidak mengerti dan mencengangkan tidak pernah begitu berbeda sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, Han Qian melihat tubuh cucunya sendiri, Han Yu, wajahnya menjadi sangat serius. Saat dia melambaikan tangan kanannya ke arah Han Yu, setelah sepersekian detik, Long Hao Chen melihat bahwa jari Han Qian memancarkan warna emas yang berkilau, tembus cahaya, dan menembus. Itu adalah tubuh cemerlang keterampilan ksatria dari langkah ketujuh. Tangan Han Qian menggigil, kelima jarinya bergerak berirama,
simbol-simbol cerah mistis bergerak dalam lintasan misterius, bergelombang di sekitar tangannya. Segera, itu berubah menjadi pola yang rumit, langsung di dada Han Yu. Segera, tubuh Han Yu menggigil dan, di dadanya, cahaya keemasan muncul, perlahan naik di udara dan berubah menjadi pilar cahaya yang terus naik dan naik. Tatapan Han Qian masih terfokus pada pilar cahaya ini, penampilannya menjadi semakin bersemangat. Ye Hua dan Long Hao Chen tampak bingung, tidak mengerti sama sekali pengkamungan di depan mata mereka. Mereka tidak memahami kemampuan yang baru saja digunakan Han Qian ini, mereka juga tidak memahami apa yang terjadi di hadapan mereka. Setelah beberapa saat, pilar cahaya keemasan akhirnya berhenti naik, dan kedua tangan Han Yu masih tanpa sadar mengepal. Sungguh, jadi benar-benar seperti ini, level 80. Akhirnya berbalik, Han Qian melihat sekali lagi ke Long Hao Chen, dengan tatapan tidak percaya. Mengukurnya dari atas ke bawah, dia menatapnya seolah-olah dia adalah semacam harta langka. Long Hao Chen merasa sedikit tidak nyaman di bawah tatapan ini dan tidak bisa tidak bertanya, kepala ksatria suci senior, apakah sesuatu terjadi? Han Qian menarik napas dalam-dalam, dan dengan lambaian tangan kanannya, mantel emas segera menutupi seluruh ruangan dan semua yang ada di dalamnya, termasuk mereka. Kata-kata berikutnya membuat guru dan murid, Ye Hua dan Long Hao Chen, benar-benar terkejut. Hao Chen, kamu benar-benar mengejutkanku tanpa henti hingga batas ekstrim. Energi spiritual internal bawaan, 97. Putra Cahaya. Saya tidak menyangka bahwa setelah dimulainya zaman kegelapan yang terjadi 6000 tahun yang lalu, kuil ksatria kita akhirnya akan menghasilkan putra cahaya. Haha, Han Qian tertawa bahagia. Ksatria Hao Chen dan Ye Hua benar-benar terkejut dan mereka saling mengkamung tanpa bertukar sepatah kata pun, tampaknya secara bersamaan bersiap untuk bertarung. Namun, yang sebelum mereka justru adalah kepala ksatria suci senior dari kuil ksatria mereka. Itu berarti bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat besar yang dapat mengatasi keduanya dengan mudah. Selanjutnya, mereka tidak percaya bahwa Han Qian ini akan memiliki niat buruk terhadap mereka. Kamu, bagaimana kamu tahu tentang ini? Long Hao Chen, masih benar-benar kosong, bertanya. Pihak lain telah berbicara tentang jumlah pastinya, jadi tidak ada gunanya mencoba menyembunyikannya lebih lanjut, dia mungkin juga meminta penjelasan. Han Qian sudah tidak bisa tenang sama sekali dan matanya membawa nyala api yang mengamuk di dalamnya saat dia berkata, justru kontrak ksatria pelayan yang mengungkap ini. Seorang ksatria pelayan dan ksatria tuannya memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk membuat kesepakatan, ada kebutuhan bagi pembuluh darah kedua belah pihak untuk berbagi koneksi. Akibatnya, setetes darahmu diperlukan dan selama penyelesaian kontrak ksatria pelayan, jika bakat bawaan ksatria master melampaui ksatria pelayan dengan selisih yang lebar, bakat bawaan ksatria pelayan akan meningkat sampai batas tertentu. Dan setelah berakhirnya kontrak ini, peningkatan bakat bawaan ini akan hilang. Berlaku jika ada perbedaan tertentu di antara mereka, ini adalah berbagi bakat bawaan yang saya sebutkan sebelumnya. Perbedaan ini diwakili oleh kesenjangan antara energi spiritual internal bawaan yang melebihi 30. Dengan kata lain, selama energi spiritual internal bawaan Tuan Ksatria lebih dari 30 level lebih tinggi dari Ksatria pelayannya, bakat bawaan Ksatria pelayan akan dipromosikan. Tingkat promosi ini sama dengan setengah kesenjangan antara energi spiritual internal bawaan. Energi spiritual internal bawaan Han Yu berada di tingkat ke-63 dan pada tingkat ini, itu sudah tidak buruk sama sekali. Namun, sekarang, itu telah meningkat ke level 80. Itu berarti perbedaan 34 dibandingkan dengan level bawaannya yang ke-63. Dari sini, tingkat bawaanmu secara alami dapat disimpulkan. Ini 97, energi spiritual di tingkat 97. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa, dalam hidup saya akan melihat seseorang dengan fisik putra cahaya muncul. Long Hao Chen dan Ye Hua sama-sama tertawa bodoh di depan Han Qian. Ye Hua bergumam, bagaimana mungkin saya belum pernah mendengar tentang manfaat kontrak ksatria pelayan ini. Han Qian berkata, kontrak ksatria pelayan pada awalnya jumlahnya sedikit dan di samping itu,
saya satu-satunya yang mampu menghasilkan efek berbagi bakat bawaan yang saya temukan melalui penelitian saya sehubungan dengan bahasa kuno, bahkan para petinggi kuil ksatria tidak memiliki cara untuk mengetahui tentang metode ini. Selain itu, metode ini sangat tidak berguna bagi sebagian besar orang sehingga secara alami tidak ada keharusan untuk menyebarkannya ke kuil ksatria kita. Mendengar tentang metode berbagi ini, Ye Hua secara alami tidak bisa menghentikan tubuhnya dari gemetar saat dia bertanya dengan suara gembira, "Kepala ksatria suci senior, bagaimana berapa banyak ksatria pelayan yang dapat dimiliki oleh satu ksatria master melalui metode ini?" Han Qian memberikan jawabannya tanpa ragu sedikit pun, batasnya adalah 2. Itu karena metode ini melibatkan hubungan spiritual, jika ada terlalu banyak pengikut, itu secara alami akan mempengaruhi kapasitas mental master dan memiliki efek yang tidak menguntungkan padanya. Akibatnya, saya akan mengatakan bahwa, dari pengetahuan kami, batas absolutnya adalah 2 ksatria pelayan. Dengan suara tegas, Long Hao Chen segera berlutut, "Tuan ksatria suci, saya mohon, tolong biarkan guru menyelesaikan kontrak melalui metode tetua. Guru benar-benar jenius." Mendengar ini, Han Qian langsung terkejut. Ke samping, Ye Hua yang menatap langsung ke Long Hao Chen, "Jangan, Hao Chen. Jika kamu melakukan ini, karena aku, kamu tidak akan punya cara untuk mendapatkan ksatria pelayan lain lagi." Long Hao Chen dengan keras kepala menggelengkan kepalanya, "Guru, yang paling penting adalah guru menjadi benar-benar kuat. Meminta saudara Han membantu saya sudah cukup bagi saya. Selama dia dapat membantumu untuk meningkatkan bakat bawaan kamu ini, murid ini tidak akan menyesal." "Tunggu, tunggu. Bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang apa yang kamu bicarakan saat ini?" Han Qian memberikan tatapan bingung kepada tuan dan murid. Ye Hua menghela nafas pada dirinya sendiri, sebelum dengan hormat menjawab, "Kepala ksatria suci senior, bawahan ini memiliki energi spiritual internal bawaan yang hanya berada di tingkat ke-8. "Apa?" Han Qian berteriak kaget dengan suara yang sangat keras, membuat telinga Long Hao Chen dan tuannya pusing. Beruntung cahaya ilahi yang menutupi mereka ini kedap suara, sehingga suaranya tidak akan menyebar ke orang lain. Keadaan khawatir Han Qian benar-benar nyata. Reaksi ini tidak sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ketika dia mengetahui tentang tingkat energi spiritual internal bawaan Long Hao Chen sebesar 97. Apa yang disiratkan oleh energi spiritual di angka 8? Ini seharusnya menyiratkan bahwa tidak ada cara untuk menembus langkah kedua. Namun, dia tidak hanya menerobosnya, dia selanjutnya adalah seorang ksatria bumi. Pada saat ini, Han Qian langsung mengerti mengapa Long Hao Chen mengatakan Ye Hua benar-benar jenius. Jenius tidak semua tentang bakat bawaan. Untuk seseorang yang energi spiritual internal bawaannya hanya mencapai tingkat ke-8 untuk dapat mencapai tingkat ksatria bumi, untuk bertahan begitu banyak, ketekunan dan penelitian, apakah kata jenius akan cukup untuk menggambarkannya? Mengambil napas dalam-dalam, Han Qian menatap Ye Hua dengan tegas, "Berapa banyak usaha yang harus kamu lakukan untuk menebus ini?" Ye Hua tersenyum pahit. Spiritual internal bawaan di tingkat angka 8 bukanlah sesuatu yang mulia. Pada saat ini, Ye Hua langsung terkejut. Kehidupannya ini hanya tentang usaha dan pertempuran melawan surga. Ejekan yang dia alami di dunia ini telah mengembangkan kepribadiannya yang tertutup. Dengan kata lain, dia telah menjadi benar-benar egois, hanya hidup di dunianya sendiri. Mendengar kata-kata Han Qian, dia segera memahami bahwa puluhan tahun pelatihan pahit dan tak henti-hentinya ini sebenarnya adalah kekuatannya. Dan meskipun metode pelatihan pribadi yang dia buat melalui penelitian dan perjuangan tidak benar-benar cocok untuk orang aneh seperti Long Hao Chen, itu bisa dikatakan cocok untuk sebagian besar orang dengan bakat bawaan yang tidak mencukupi. Dengan mengangkat tangan Han Qian, cahaya keemasan keluar dari tanah, menempel pada Long Hao Chen, "Saya menerima permintaanmu. Saat ini, saya menantikan, bahkan lebih dari kamu, untuk jenis keajaiban yang akan diciptakan oleh guru kamu ini." "Ye Hua, ulurkan tangan kirimu." Iya, Ye Hua pada saat itu sangat hormat, seolah-olah dia sebenarnya adalah murid Long Hao Chen.
Masalah bakat bawaan ini telah benar-benar menghancurkan hidupnya, tapi ini akhirnya akan berubah. 10 menit kemudian, yang mirip dengan yang ada di tangan Han Yu muncul di tangan Ye Hua. Ye Hua dan Long Hao Chen bahkan tidak perlu membahas masalah ksatria pelayan. Mereka adalah guru dan murid, dengan hubungan yang mirip dengan ayah dan anak. Ya, Ye Hua akan menjadi ksatria pelayan Long Hao Chen, tapi terus kenapa? Apakah dia akan menggunakan ini untuk memberi perintah pada Ye Hua? Dengan hubungan guru dan murid mereka, sudah ada keyakinan mutlak di antara mereka. Bahkan komunikasi tidak perlu bagi mereka masing-masing untuk membuat keputusan demi satu sama lain. Setetes darah lagi jatuh. Indra Ye Hua hampir 10 kali lipat lebih tajam dari Han Yu ini. Begitu lingkaran emas mengelilingi tubuhnya mengejang dengan perasaan yang terlalu nyaman, seolah-olah dia hampir pingsan. Perbedaan antara energi spiritualnya dan Long Hao Chen adalah 89, jadi setelah berbagi bakat bawaan, energi spiritual internal bawaannya akan ditingkatkan ke tingkat ke-52. Meskipun, seperti sebelumnya, itu tidak akan membuatnya jenius dalam hal ini, bagi Ye Hua, peningkatan bakat bawaan ini akan menyebabkan nasibnya berubah secara drastis. Merasakan persepsinya tentang elemen cahaya meningkat pesat, merasakan perubahan yang terjadi dalam energi spiritual internal di dalam dirinya dan perubahan kemampuan bawaannya, Ye Hua tidak bisa membantu tetapi membiarkan air matanya meluap. Sambil memegang Long Hao Chen di pelukannya, dia tiba-tiba menangis. Mulai dari puluhan tahun yang lalu, dia harus menanggung ejekan orang lain yang tidak ada habisnya, menanggung rasa sakit karena diusir oleh gurunya sendiri, menanggung apa saja dan segalanya. Dia berjalan dengan mentalitas pantang menyerah yang mendukung setiap langkahnya. Beban saat ini telah berlangsung selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun ini, dia terlibat dalam pertarungan tanpa akhir melawan beban ini. Dan pada saat ini, banyak perasaan yang ditekan di dalam hatinya mulai mengalir keluar seperti air terjun yang tidak ada habisnya yang tiba-tiba pecah. Melihat Ye Hua yang menangis sangat keras, Han Qian berdiri di samping tanpa campur tangan sedikit pun. Dengan perilaku dan pengalaman profesionalnya, bagaimana dia tidak bisa menebak perasaan seperti apa yang ditekan di dalam diri Ye Hua selama bertahun-tahun. Membiarkan dia melepaskan semuanya sekaligus adalah pilihan terbaik. Membiarkan semuanya keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, ini akan memiliki manfaat yang sangat besar untuk kultivasinya di masa depan. Meskipun dia tidak muda lagi, dalam hal kultivasi, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Tidak peduli seberapa tak terbatas prospek putra cahaya, dia pada akhirnya adalah satu orang dan tidak lebih. Namun, kemampuan Ye Hua, di sisi lain, pasti bisa membantu keenam kuil. Ye Hua menangis selama 15 menit berturut-turut, sampai matanya merah, dan membuat pakaian Long Hao Chen benar-benar basah. Dengan susah payah, ia berhasil secara bertahap menghentikan emosinya. Berbalik, dia mengeluarkan suara saat dia berlutut di depan Han Qian, dengan hormat berdiri di depannya, kepala ksatria suci senior, aku mengucapkan terima kasih. Han Qian tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan sebutkan itu. Jika kamu baik-baik saja dengan itu, kamu tidak perlu kembali ke kota Hao Yue. Di masa depan, kamu bisa mengikuti saya. Orang tua ini ingin memberikan semua pengalaman pelatihan dan kultivasinya selama bertahun-tahun kepadamu. Ye Hua cukup pintar. Dalam hal kecerdasan, dia adalah seorang jenius seperti yang muncul sekali setiap generasi. Dengan cepat berlutut sekali lagi, dia segera menjawab, murid ini dengan hormat bertemu dengan guru. Han Qian tertawa, dan berkata, mendukungnya dengan kedua tangannya, orang yang mengambil keuntungan dari yang lain adalah orang tua ini. Di masa depan, kamu pasti akan menjadi salah satu bintang baru yang mempesona di kuil ksatria kami, dan pencapaianmu pasti tidak akan membuatmu di bawah muridmu yang berharga. Long Hao Chen memberi hormat kepada gurunya, sebelum buru-buru melangkah maju, dengan hormat berkata, Long Hao Chen memberi hormat kepada guru Han Qian. Han Qian mengeluarkan suara puas diri, dia memiliki watak yang lugas, dan segera tertawa terbahak-bahak. Saat Han Yu yang berdiri di sampingnya, keraguan di hatinya telah benar-benar lenyap.
Tanpa perlu menyebutkan fakta bahwa guru kesatrianya adalah cucu murid kakeknya, Long Hao Chen hari ini juga telah meningkatkan energi spiritual bawaannya menjadi 80. Dia sudah mempertimbangkan apakah dia harus berdiskusi sedikit dengan kakeknya atau tidak, untuk memintanya memperpanjang waktunya menjadi ksatria pelayan. Tampaknya karena energi spiritual bawaan Ye Hua telah meningkat lebih dari 40, dialah yang memperoleh manfaat paling banyak. Namun, pada kenyataannya, keuntungan yang diperoleh Han Yu bahkan melampaui itu. Awalnya, energi spiritual bawaan Han Yu adalah 63, dan meskipun dia sudah jenius, jika di masa depan dia ingin menjadi ksatria ilahi, masih akan ada beberapa kesulitan. Dalam sejarah kuil ksatria, orang-orang yang mampu menjadi ksatria ilahi praktis semuanya memiliki energi spiritual internal bawaan lebih dari 70. Jika seseorang tidak memiliki bakat bawaan seperti ini, dia harus bersedia bekerja beberapa kali lebih banyak. Memiliki energi spiritual bawaan 70 memberi seseorang fisik malaikat sementara energi spiritual bawaan 80 memberi fisik yang diberkati oleh para dewa. Dengan kata lain, di bawah pengaruh berbagi bakat bawaan Long Hao Chen, keterampilan bawaannya meningkat 2 tingkat. Selama dia tetap hidup, menerobos langkah ke-9 hanyalah masalah waktu baginya. Bagaimana mungkin ini tidak menggairahkannya? Jadi bagaimana jika saya menjadi ksatria pelayan? Dengan peningkatan keterampilan bawaan yang begitu besar, bahkan jika saya tetap menjadi ksatria pelayan selama 20 tahun, itu akan tetap sepadan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pilihan ini akan memiliki begitu banyak manfaat. Haha. Han Qian sangat senang dengan dirinya sendiri berkata, bagus, mari kita turun ke bisnis yang sebenarnya. Hao Chen, selama penyisihan kamu ditempatkan di 10 besar. Menurut aturan, kuil kami harus menghadiahi kamu dengan senjata. Saya tidak sengaja mendengar bahwa di kelompok 3-mu, senjata finalis kuil ksatria kami, yaitu kamu, menderita kerusakan serius. Karena memang begitu, kamu dapat menerima hadiah kuil ksatria kami untukmu terlebih dahulu. Senjata yang diberikan oleh kuil tergantung pada keberuntunganmu. Besok pagi, Han Yu akan membawamu ke perbendaharaan kuil, dan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Bagaimanapun, melihat bahwa kamu pasti sudah berada di peringkat pertama dari grup 3, kamu tidak perlu berpartisipasi dalam pertandingan besok. Gurumu sudah menganggapku sebagai gurunya, jadi kamu adalah muridku. Ketika penatua ini kembali, saya harus mempersiapkan bagi kalian berdua hadiah selamat datang, aku akan meminta seseorang mengirimkan milikmu besok. Bagaimana tidak apa-apa bagi murid saya untuk bahkan tidak memiliki satu set peralatan lengkap. Han Yu, mulai sekarang, kamu adalah pelayan Hao Chen, kamu seharusnya sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Han Yu bergegas berkata, dengan hormat, ya kakek. Saya pasti akan belajar dari guru, dan saya tidak akan mengecewakan kakek lagi. Han Qian akhirnya pergi, dan Ye Hua buru-buru kembali ke kamarnya demi berkultivasi. Di sisi lain, Long Hao Chen membawa Han Yu kembali ke kamarnya sendiri. Kakak Han, bukankah menurutmu ada yang tidak beres sekarang? Di masa depan, panggil saya langsung dengan nama saya. Jika kamu terus selalu memanggil saya, Tuan, saya akan merasa sangat tidak nyaman. Long Hao Chen berkata dengan tulus. Han Yu segera menggelengkan kepalanya dengan tegas, menjawabnya, bagaimana tidak apa-apa. Kita tidak bisa membuang peran kita, aku adalah ksatria pelayan Tuan. Saya secara alami harus menangani guru dengan benar. Dia sudah membuat resolusi untuk menemani Long Hao Chen dengan benar. Putra cahaya. Dia akan mengikutinya dalam perjalanannya. Perasaan kagum Han Yu terhadap kakeknya saat ini melampaui batas, penglihatan kakeknya benar-benar terlalu bagus. Untuk menjadi ksatria pelayan putra cahaya, ini adalah kemuliaan dan bukan hal yang memalukan. Long Hao Chen mencoba membujuknya untuk waktu yang lama, tetapi apapun yang dia katakan, Han Yu tidak mau setuju. Setelah ini, dia hanya mengatur tempat tinggalnya, untuk memiliki tempat di mana dia bisa tinggal sementara. Pada pagi hari berikutnya, Han Yu membawa Long Hao Chen ke gudang harta karun aliansi. Sebelum pergi, Long Hao Chen meminta Li Xin untuk memberi tahu Keir bahwa hari ini,
dia mungkin akan pulang sangat terlambat, jadi dia harus pergi dulu, tanpa menunggunya. Gudang harta karun aliansi adalah bagian dari stadion besar aliansi. Sama seperti yang terakhir, itu berada di bawah kendali 6 kuil besar. Gudang harta karun terletak di bagian belakang stadion besar aliansi, di tempat yang tidak menonjol sama sekali. Dari luar, itu hanya tampak seperti struktur heksagonal biasa, dan interiornya hanya berukuran 100 meter persegi. Paling-paling, itu menyerupai bangunan tempat tinggal yang mewah. Di depan pintu masuk, dua tetua berpakaian ringan sedang mengobrol, duduk di kursi, dan dengan penampilan yang sangat santai. Salam, dua tetua. Aku, Han Yu, datang atas nama Kepala Ksatria Suci Han Qian untuk membawa Ksatria Bumi Long Hao Chen untuk menerima hadiah. Long Hao Chen tidak berani mengendur, dan memberi hormat bersama dengan Han Yu terhadap kedua tetua ini. Di antara dua tetua, yang satu gemuk dan yang lainnya kurus. Yang gemuk itu botak dan pakaiannya memperlihatkan dadanya. Penatua kurus itu menyerupai sebatang bambu. Melihat penampilan itu, sepertinya bahkan embusan angin pun bisa menerbangkannya. Yang kurus berkata pelan, Han Yu dengan cepat berjalan, dan menyerahkan ubin pesanan. Tetua kurus itu mengangguk dan berkata, kamu, tunggu di sini. Long Hao Chen, ikuti aku. Iya, Long Hao Chen menjawab dan mengikuti tetua kurus itu ke perbendaharaan. Han Yu dengan sabar menunggu di pintu masuk. Tetua kurus membawa Long Hao Chen ke dalam. Saat masuk, Long Hao Chen dengan hati-hati mengamati salah satu tempat terpenting di kota suci. Aula perbendaharaan cukup kecil, panjangnya hanya sekitar 100 meter. Di tengah lantai, ada heksagram. Pintu besar di belakang mereka tertutup, 6 dinding mengelilingi mereka. Di masing-masing dinding ini, ada mural raksasa. Mural-mural itu semuanya adalah orang-orang, ada 6 dinding dan 6 orang. Dari cara mereka berpakaian, masing-masing adalah representasi dari salah satu dari 6 kuil besar. Penatua kurus berhenti di tengah heksagram, berbalik dan menatap Long Hao Chen beberapa kali, mengerang dan berkata, jadi, kamu Long Hao Chen. Aku tidak bisa melihat apa yang istimewa darimu. Long Hao memulai dengan hampa sejenak, senior, kamu tahu tentang aku. Tetua kurus itu berkata dengan sangat belak-belakan, saya tidak. Setelah menyelesaikan kalimat ini, dia menggerakkan kakinya sedikit, dan turun ke arah dinding ksatria. Long Hao Chen tidak merasakan fluktuasi energi spiritual, tetapi dinding ksatria sudah menyala. Tetua kurus itu mengangkat tangan kanannya. Long Hao Chen samar-samar bisa melihat sesuatu di tengah tangannya yang menyerupai segel kecil. Itu melintas sedikit ke arah dinding ksatria. Tiba-tiba cahaya yang memancar dari dinding mengalir, ksatria itu menjadi tampak hidup. Kuil ksatria, bawa orang ini. Tetua kurus itu berteriak. Tiba-tiba dia mengangkat kakinya, dan menendang pantat Long Hao Chen. Gerakannya terlalu cepat, sampai-sampai Long Hao Chen tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa mengumpulkan energi spiritual apapun. Dia sudah terbang langsung menuju dinding dengan simbol ksatria di atasnya. Long Hao Chen terkejut sampai-sampai dia hampir berteriak. Ketika dia memikirkan rasa sakit yang akan dideritanya ketika tubuhnya akan menabrak dinding, tiba-tiba, lingkungan menjadi ilusi. Tubuhnya tiba-tiba memasuki dinding dan menghilang. Melihat ke dinding dengan seorang ksatria yang digambar di atasnya, tetua kurus itu mengerang, ksatria bumi berusia 14 tahun, dia hampir tidak bisa lewat tapi tidak ada yang luar biasa tentang dia. Terlalu kurang. Bagaimana gadis itu begitu keras kepala? Dan apakah saya benar-benar harus membantu anak kecil dari kuil ksatria ini? Aku benar-benar ingin meremasnya sampai